Oke. Oke gitu ya. Jadi kalau diketahui X ditanya V turunkan sekali, kalau dikasih tahu V ditanya A turunkan sekali. Baik. Saya lanjutkan contoh kedua. Misalnya ada V adalah 2T kuadrat plus 3T min 5. Nah, ditanya. Bentar, saya patahin dulu. Berapakah A? Misal kayak gini. Ya sama, kita turunkan. Nah, turunan A itu adalah dV dt. Nah, turunannya apa? Berarti jadi 2 kali 2T, terus nih pangkatnya kurangi 1 ya. Nah, kalau cuman pangkat 1, itu cukup langsung aja hilang variabelnya. Nah, minimal itu 0. Jadi kalau 0 itu biasanya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Maka jadi nilai A adalah 4T plus 3. Inilah jawabannya untuk A. Nah, terus misalnya ditanya ada pertanyaan selanjutnya nih. Oke, ini soal nomor 2 ya. Saya tuliskan aja. 2. Ini pertanyaan A ya. Pertanyaan A, berapakah A? Pertanyaan B misal. Misalnya dikasih tahu apa namanya? Untuk T sama dengan 3, berapakah nilai A-nya? Nah, kalau kayak gini tinggal substitusikan nilai T ke 3 itu. Berarti 4 dikali 3 tambah 3. Berarti 12 tambah 3 jadinya 15. Oke, ada yang masih bingung untuk turunan? Pak, ini mau tanya, berarti kalau misalkan untuk turunan integral itu, berarti konstantanya itu boleh positif, boleh negatif ya, Pak? Konstanta ya boleh positif, boleh negatif. Boleh aja. Bisa. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, silakan kalian coba kerjakan. Misalnya dikasih tahu, geser. Dikasih tahu persamaan S adalah 3T pangkat 3 min 5T kuadrat plus 3T min 10. Misalnya seperti ini. Pertanyaan pertama A, hitung V-nya. V-nya apa? Terus kalian aja ya. Yang B, A bagaimana? Pertanyaan C, kalau T sama dengan 2 sekon, berapakah V? Kalian D, kalau T sama dengan 3 sekon, berapakah A? Oke, saya akan coba di coretan kalian. Terus kalau sudah ketemu jawabannya, tulis di chat. Nggak harus compete dulu untuk menuliskan di chat. Jadi kalau sudah ketemu jawaban A, langsung aja tulis di chatnya. Ini saya sekalian ngukur kecepatan kalian mengerjakan berapa sih? Atau yang paham siapa saja, yang belum paham siapa saja. Oke, sudah ada yang langsung menjawab. Rahmat Zidan dan Vicky Herdian.
Ya, Saya nanya, Pak. silakan. Kalau misalkan ada soal yang polinomial yang diketahui, Ya, penyelesaiannya rata-rata dibuat ke keturunan dulu. tergantung apa yang diketahui, apa yang ditanya. Ini kayak soal ini kan yang diketahui S, yang ditanya V dan A. Nah, tadi kan di pojok kiri kan saya sudah tuliskan ya. Kalau diketahui S, ditanya V, ini turunan. Ini turunan. Tapi kalau yang diketahui A, yang ditanya V, itu baru integral. Jadi kalau naik, itu integral. Kalau turun, ya turunan. Jadi bergantung apa yang diketahui nantinya. Ini saya, Siap. Oke, ini tuh saya turunan dulu, habis ini saya sesi integral insya Allah. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya cukup banyak yang menjawab, tapi belum semuanya. Nah, saya ambil manggil. Oke, cek. Ahmad Zidan, Vicky Herdian, Hanung, Lutfiah, Muhammad Zaki, Raisa Rahma, Hadis Tafara, Wahyu Fatur, Dara Melina, Muhammad Zaki, Rahmat. Oh, Zidan sudah tadi ya. Made Kayika, Arya Devano, Hadis Tafara, Lutfi Arbia, Karya Utami, Hanung Ginangga, Zaki Dafa. Oke, saya bahas aja ya. Nggak apa-apa, kalian tetap lanjutin nulis, nggak apa-apa. Kita cek satu-satu. Pertanyaan A. Oke, saya ganti pintang aja. Yang A. Oke, kalau ditanya V diketahui S, itu pakai DS DT. Turunan ya. Oke, turunan dari 3T pangkat 3. Oke, saya tulis dulu aja. 3T pangkat 3 min 5T kuadrat plus 3T min 10. Min 10. Oke, pangkat jadi pengali. Jadi 3 kali 3T. Pangkatnya turun 1, 3T kuadrat ya. Min 2 kali 5T. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Plus 3. Lalu jadinya 9T kuadrat min 10T plus 3. Oke, untuk pertanyaan B, untuk kalau nyari nyari A, itu adalah dV dt. Kita turunkan, ya langsung aja ya, jadinya 18T min 10. Oke, ini jawaban A, ini jawaban B. Oke, pertanyaan C. Tinggal substitusi ya.
T-nya sama dengan 2 sekon, berarti V adalah 9 kali 2 kuadrat tambah 10 kali 2 tambah 3. 9 kali 4, 36. Tambah 10 kali 2, 20. Tambah 3. Berarti 50. Maaf, minus ya. Sorry. Minus tadi. Ini minus, berarti minus. Berarti 19 ya. Oke, terus yang pertanyaan D. Kalau T-nya sama dengan 3, berarti A-nya 18 kali 3 min 10. Ini 36, 54. 54 kurang 10 jadinya 44. Ada yang bingung? Ada yang masih bingung nggak? Bisa dipahami? Kalau ada yang bingung, bilang bingung ya. Saya bingung yang B. Oke. Baik. Untuk pertanyaan B, ini kan nyari percepatan. Nyari A ya. Di mana rumus A itu adalah dV per dt atau turunan V terhadap T. Jadi gini, sebenarnya rumus kinematika itu cuma 2 aslinya. Ini dan ini. Aslinya cuma ini. Yang lain pengembangan dari ini aja. Maksudnya dari sini diutak-atik ketemulah semua rumus yang ada di kinematika. Nah, untuk pertanyaan B itu kan dV dt, turunan dari V. Nah, berapa V-nya? V-nya ini. Inilah V. Ini V sama dengan 9T kuadrat min 10T plus 3. Kan gitu. Nah, kita turunkan sekali lagi. Jadi yang kita dapatkan V dari turunan S tadi, kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan percepatan. Oke. Jadi gitu ya, kecepatan itu turunan dari perpindahan. Percepatan itu turunan dari kecepatan. Nah, gimana menurunkannya? Sama kok. Pangkatnya kurangi 1, T kuadrat, jadi T pangkat 1. Kalau pangkat 1 nggak usah ditulis, cukup T saja. 2 dikali 9, jadi 18. Nah, untuk 10T, tadi ya kalau cuma satu variabel ini tanpa pangkat, langsung hilang aja. Nah, kalau konstan tak hilang. Nah, itulah kenapa yang B ketemu 18T min 10. Bisa dipahami, Wisnu Riki? Paham, oke. Ada lagi yang bingung? Oke, asumsi paham ya. Oke, saya save dulu. Oke, saya hapus ya. Nah, kita lanjut ke integral. Nah, apa itu integral? Kebalikan dari turunan. Tadi kan kita punya nih S, V, A. Kalau kita nyari V, diketahui S kan diturunkan. Kalau nyari A, kalau diketahui V, turunkan juga. Tapi kalau dibalik, kalau taunya A. Nah, itulah kita mengenal ada istilah integral. Di mana rumusnya itu V adalah integral A dt. Ini operasi ya, jadi bukan kayak A dikali suatu dt. Ya, ini namanya operasi integral. Caranya gampang kok. Mungkin kelihatannya simbolnya aneh-aneh ya, tapi sebenarnya kalau kita sebenarnya ini bisa gampang kok dipahami. Nah, biar gampang dipahami saya kasih contoh. Misal nih dikasih tahu sebuah benda bergerak dengan anggaplah mesin ya, sebuah mesin bergerak dengan percepatan sebut saja 2T plus 3 misal. Nah, kemudian mesin itu mula-mula diam. Berarti V0 sama dengan 0. Nah, kemudian ditanya nih, bagaimana persamaan V-nya? Oke. V sama dengan V sama dengan apa gitu. Nah, kita langsung masukkan rumus ini.
Jadi gini ya, kalau ada apa namanya, kalau diketahui A itu adalah turunan V terhadap T, maka otomatis V adalah integral A dt. Ini pasangan ini. Jadi maksudnya kalau sudah tahu yang salah satu, otomatis satunya kayak gitu rumusnya. Ya kan gitu ya, kalau satunya turunan, satunya integral kan gitu. Bolak-balik kayak gitu aja. Nah, oke, kembali bagaimana cara mengintegralkan? Nah, cara mengintegralkan itu rumusnya ini ya, kita substitusikan langsung aja. Atau saya tulis saja nggak apa, biar lengkap. A dt berarti integral 2t plus 3 dt. Nah, bagaimana hasil integralnya? Oke. Kebalikan tadi. Jadi pertama pangkatnya naikin dulu. Dari 1 menjadi 2. Kemudian ini menjadi pembagi. Nah, maka jadinya 2 dibagi 2. Oke, terus 3. 3 nggak ada pangkatnya kan? 3 ada T-nya kan? Maka dikasih T. Nah, ini juga sama, dibagi. Tapi kan sesuatu dibagi kan, jadi tetap. Maka jadinya adalah T kuadrat plus, ini ada plus C-nya ya, plus 3T plus C. Jadi kalau integral itu mesti ada konstanta. Di mana konstanta ini maknanya adalah kecepatan awal. Kalau misalnya dia apa namanya kecepatan. Kalau dia jarak berarti posisi awal. Intinya posisi mula-mula. Nah, ini kan dikasih tahu nih, V0-nya adalah 0. Kalau V-nya 0-nya 0, berarti ya otomatis 0. Jadi langsung T kuadrat plus 3T. Nah, coba kita buktikan. Benar nggak sih? Nah, tadi kan kita udah belajar turunan kan? Coba kita turunkan. A adalah dV dt misal. Kita turunkan nih, coba. Kita turunkan T kuadrat plus 3T terhadap T. Kita turunkan, jadinya 2T plus 3 kan? Nah, itu yang saya maksud turunan dan integral itu sebenarnya pasangan. Oke, ada yang bingung? Jadi integral itu lawannya turunan, kebalikannya turunan. Kalau turunan itu pangkatnya berkurang 1, kalau integral pangkatnya bertambah 1. Kalau turunan itu dikali konstanta pangkat tadi, kalau integral dibagi. Seperti itu. Bisa dipahami? Pak, Ya. urutannya SVA. Gimana? Urutan yang tadi mau turunkan Ya. SVA. SVA betul. S yang atas, V yang tengah, A yang bawah. Jadi kalau Oke, Pak. 1/1 3T pangkat 1 dari mana? Oke. Datanya dari mana? Oke. Gini. Ini kan nggak ada pangkatnya nih. Saya kasih warna lain dulu. Nah, ini kan nggak ada T-nya kan? Yang ini loh. Ini kan nggak ada T-nya kan? Nggak punya T kan? Kalau nggak punya T, maka ditambah T pangkat 1. Makanya ada 3T pangkat 1. Atau T aja nggak apa-apa. Nah, terus kalau nggak ditulis kan sebenarnya, jadi gini, kalau ada kata-kata T, itu aslinya T pangkat 1. Nah, berarti ya maksudnya dari 0, nggak ada T-nya, maksudnya dari nggak punya variabel jadi punya variabel T. Nah, sekarang aturan integral kan dia harus dibagi kan? Dibagi dengan pangkatnya T. Nah, makanya ini ada satunya nih. Jadinya 1/1. Oh, atau gini aja, jangan gini. Gini aja, 3/1 gitu aja ya, biar nggak bingung. Nah, saya erase. Saya ganti gini aja.
3/1 gitu aja. Intinya kalau diintegralkan, maka akan dibagi dengan pangkat dari hasil integral tadi. Bisa dipahami? Jadi kalau integral itu menambah T pangkat 1 gitu. Dari T pangkat 1 jadi T pangkat 2. Dari T pangkat 2 jadi T pangkat 3. Dari yang nggak punya T jadi punya T. Seperti itu. Bisa dipahami? Masih bingung atau bisa dipahami? Apa? Masih bingung? Oh, bisa. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita coba lagi ya. Misalnya dikasih tahu V adalah 6T kuadrat plus 4T min 5. Misal gini. Kemudian posisi 0, apa namanya, S0, itu sama dengan 0. Posisi mula-mula artinya 0 gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persamaan S-nya? Oke, silakan dicoba. Kalau bisa ketemu jawabannya, silakan tulis di chat seperti tadi. Silakan dicoba. Oke, sudah ada yang menjawab. Kita tunggu yang lain. Oke. Sudah ada berapa yang menjawab ya? Ada Galuh, Lutfi, Adista Farah, Rahman Zidan, Galuh, Lutfia, Hanung, Wahyu Fatur,
Anak Agung, Muhammad Zaki, Mukhlisah, Raisa, Kaira ya, oke. Vicky, Hedian, Nolan. Oke, saya pikir cukup banyak yang bisa ya. Oke, saya bahas saja. Oke. Jadi V adalah itu ya, pertama pangkatnya dinaikin dulu dari 2 jadi 3. Terus dibagi dengan pangkat tadi ya. Oke. Tambah T kuadrat terus 4 dibagi 2. Ini min 5T. Artinya 2T pangkat 3 plus 2T kuadrat min 5T. Ini plus 0 ya, karena S0-nya 0. Oke. Baik, sekarang Pak, kalau misalnya nggak diketahui S0-nya gimana Pak? Oke, kalau kayak gitu nanti perlu main substitusi. Oke, saya kasih contoh. Misal dikasih tahu, oke, sebentar. Misalnya dikasih tahu apa namanya sebuah benda itu memiliki percepatannya adalah 2T 2T adalah 2T min 3. Misal gini. Terus dikasih tahu nih, saat T sama dengan 1, gini, ya. Gini, kita ke T0 dulu. Kalau T sama dengan 0, dikasih tahu V-nya adalah 5 misal. Maka berarti apa? Berarti V0 ya 5. Jadi kalau ada kata-kata V0 itu berarti kecepatan saat detik ke 0 ya. Kalau ada kata-kata S0 itu berarti posisi saat detik sama dengan 0. Nah, ini nanti akan menjadi konstanta. Ini akan menjadi konstanta gitu. Jadi gini, misalnya kayak gini. Maka nyari V itu adalah integral A dt. Nah, aslinya integral itu kan harusnya ada plus C-nya. Di mana C itu sebenarnya adalah nilai konstanta ini yang 0 V0 tadi. Oke. Maka integral 2T min 3 itu langsung aja ya. Ini kita integralkan jadinya T kuadrat min 3T gitu kan ya. Nah, cuman sekarang ketambahan V0 ini. Jadinya plus 5. Nah, inilah V-nya. Sehingga kalau ditanya misal, berapakah T saat 5 sekon? Maka kita langsung substitusi nilai V. Berarti V adalah T kuadrat min 3T plus 5. Berarti 5 kuadrat min 3 kali 5 plus 5. Jadinya 25 min 15 plus 5. Jadinya 15. Ada yang bingung untuk contoh ketiga ini? Jadi kali ini konstantanya tidak 0. Kalau dua contoh sebelumnya kan konstantanya 0 ya. Nah, ini contoh konstanta tidak 0. Jadi dan konstanta itu nilai ketika T sama dengan 0. Itu definisi V0 ya. V0 itu kecepatan saat T sama dengan 0. S0 berarti jarak saat detik ke 0. Kalau ada kata A0 berarti percepatan saat detik ke 0. Nah, itulah yang biasanya jadi konstanta. Ada yang bingung?
Bisa dipahami? Pak, jadi kalau misalnya itu sama dengan 1, maka final. Oke. Nah, kalau gini kayak gimana? Nanti saya contohkan habis ini. Kalau pakai ini, pakai teknik substitusi. Nanti habis ini saya kasih contoh yang kayak gini. Tapi kalau ada kata-kata T0, berarti itulah nilai C-nya langsung substitusikan. Tapi kalau dikasih tahu T yang lain, bukan T0, maka nggak bisa langsung angka itu dijadikan C. Harus pakai substitusi. Nah, itu nanti saya bahaskan di contoh selanjutnya. Untuk contoh yang ini dulu, bisa dipahami. Kalau T-nya 0, maka itu yang jadi konstanta. Bisa dipahami? T kuadrat min 3T plus 5 dari mana, Pak? Oke. Oke, dari mana ini? Ini adalah hasil integral dari yang ini nih. 2T kalau diintegralkan kan jadi T kuadrat. Oke, reconnecting. Oke, nggak apa-apa. Jadi A kan tadi 2T min 3. Nah, 2T integralnya adalah T kuadrat. Min 3 diintegralkan jadi min 3T. Plus 5 dari mana? Plus 5 ini dari V0. Jadi kalau misalnya kita punya V, maksudnya kita nyari V nih, maka dia harus ditambahkan dengan konstanta, di mana konstanta itu tidak lain adalah V0. Makanya ada plus 5-nya, karena V0-nya 5. Inilah konstanta yang harus ditambahkan ketika mengintegralkan sesuatu. Tapi pasangan ya, kalau V ditambah dengan V0. Kalau S, berarti nanti harus ditambah S0. Seperti itu. Ada lagi yang bingung? Jadi intinya kalau integral ditambahkan dengan kecepatan awalnya atau posisi awalnya, gitu. Bisa dipahami? Oke, Arya tadi mau rapid test ya. Oke, silakan mau izin leave. Oke, baik, sama-sama. Oke, saya save dulu gambarnya. Udah penuh papannya ya. Ya enaknya kalau online gini ya, langsung disimpan. Nggak usah foto-foto manual. Oke. Terus ngapusnya juga sekali pencet. Oke, sekarang contoh selanjutnya. Gimana kalau misalnya nggak dikasih tahu V0-nya? Dikasih tahu ketika T lain. Oke. Misal nih, dikasih tahu A. Apakah T kuadrat bisa ditulis dengan 2T kuadrat? Maksudnya? Ya beda lah maknanya T kuadrat dengan 2T kuadrat kan beda. Atau kalau mau gini, soal tadi ya, ada saya hapus papannya. Oke. Tapi saya ingat kok soalnya, tadi 2T plus 3 ya. 2T min 3 kalau nggak salah. Min atau plus ya? Ya intinya, kalau 2T, ini kan A-nya 2T, anggaplah 2T min 3 ya. Maka kalau V, ya apa namanya? Kan harus naik 1 dulu pangkatnya ya. Terus ini harus dibagi dengan 2, kan gitu. Kan gini kan ya. Jadinya T kuadrat min 3T. Ya 2-nya kan hilang, karena 2 dibagi 2. Nah, terus C-nya apa? C-nya ini adalah V0. Gimana Wisnu, bisa dipahami?
Atau masih bingung, Wisnu, Riki? Masih bingung, oke. Oke, jadi ini cara integral ya. Jadi cara integral pertama, pangkatnya tambah 1 dulu. Ini kan T pangkat 1 nih. Kalau ada kata-kata T, itu berarti T pangkat 1. T pangkat 1 naik jadi T kuadrat kan. Nah, konsekuensi integral adalah harus dibagi dengan pangkatnya. Makanya kenapa ada timbul 2/2. Karena pangkatnya sekarang jadi T kuadrat. Makanya jadi harus dibagi 2. Oke. Nah, karena itulah jadi 2/2. Nah, 2/2 itu kan 1. Kalau 1 dikali 1, itu sebenarnya satunya nggak usah ditulis. Makanya ini jadi T kuadrat. Kalau yang min 3, karena nggak punya T, ditambah 1 T, makanya jadi 3T. Maksudnya dinaikin pangkatnya 1 gitu, T-nya. Dari T pangkat 0, dari nggak ada T-nya, menjadi T pangkat 1. Nah, jadi min 3T. Intinya dari nggak ada T menjadi T. Dari nggak kemudian juga ditambah V0. Oke, bagian mana yang bingung? Masih bingung, Wisnu, Riki? Atau bagian mana yang bingung? Oke, baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, misal dikasih tahu nih, ada soal. Dikasih tahu persamaan A adalah misalnya 4T min 3. Kemudian dikasih tahu nih, T sama dengan 1, katanya V-nya adalah 5. Pertanyaannya adalah berapakah V? Oke, pertama kita tetap rumus ya. Rumus awal V itu adalah integral A dt. Kita integralkan 4T min 3. Langsung aja ya. Atau saya tulis saja ya. Mungkin barangkali masih ada yang belum paham. Jadi integral 4T min 3 dt. Gimana yang integralkan? Pangkatnya naikin 1. Jadi T kuadrat. Terus 4-nya dibagi dengan 2 gitu. Jadinya 2T kuadrat. Min 3, kita tambahkan T. Nah, jangan lupa kalau integral itu selalu plus C. Dimana konstanta itu bisa 0, bisa kalau nggak ada keterangan apapun, berarti 0 ya. Tapi kalau dia dikasih tahu ada punya V0, yaitu tadi ya, kalau ada T sama dengan 0, maka substitusi langsung gitu. Tapi kalau nggak ada, dikasih taunya kayak gini, yang ada angkanya, maka harus disubstitusikan. Jadi gimana substitusi Pak? Ya ini, 2 angka ini kita masukkan untuk mencari nilai C. Berarti V-nya kita masukkan 5, T-nya diganti 1. Berarti 5 adalah 2 kali 1 kuadrat min 3 kali 1 plus C. Berarti 5 sama dengan 2 kali 1 kuadrat 2 ya. 2 min 3, langsung aja ya, min 1 ya, plus C. Berarti C tidak lain adalah 5 plus 1. Atau C sama dengan 6. Nah, sudah, kalau sudah ketemu C-nya, ya kembalikan ke persamaan ini. Persamaan ini. Maka didapatkanlah bahwa V adalah 2T kuadrat min 3T plus 6. Inilah persamaan dari V. Ada yang bingung? Oke, kalau paham, kita coba lagi ya, latihan lagi. Misalnya dikasih tahu, V persamaan V adalah misalnya 3T pangkat 3, 3T kuadrat min
6T plus 5. Kemudian pada pada saat detik pertama dikasih tahu. Jadi gini, sebuah benda, anggaplah mobil ya, bergerak dengan kecepatan persamaannya ini. Kemudian pada detik ke-1 ternyata posisi mobil ada di sebut saja 20 meter gitu. 20 meter. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana persamaan S-nya? Oke. Kemudian pertanyaan kedua, ini A ya. Pertanyaan B, saat T sama dengan 3, berapakah S? Oke, silakan dicoba kerjakan dulu. Seperti biasa tulis di chat ya. Misalkan kalau sudah ketemu A-nya dulu aja nggak apa-apa, B-nya nanti. Atau bingung? Kalau bingung bilangnya ya. Prinsipnya sama ya. Ini kan saya ganti contohnya tuh, tapi tetap integral intinya. Ingat ya, S kalau dari atas ke bawah turunan, dari bawah ke atas itu integral.
Oke, sudah ada satu yang menjawab. Lutfiah Harbiah Nasir. Oke, yang lain? Nggak apa, coba aja. Oke, hanya satu yang bisa menjawab. Yang lain? Oke, sudah ada 2 yang menjawab ya. Oke, kita bahas aja ya. Tapi ini sudah mengerucut jawabannya. Oke. Oke. Oke, pertama nyari S itu adalah integral V dt. Apa yang diintegralkan? Itu ya, 3T kuadrat min 6T plus 5. Ini diintegralkan terhadap T. Nah, maka S adalah, kalau diintegralkan, pangkatnya naik 1, T pangkat 3, terus 3-nya dibagi 3. Oke, T pangkat 3, terus ini jadi min, T-nya pangkat naik 1, terus bagi 2 berarti 3T kuadrat. Terus plus 3 jadi plus 3T. Dan jangan lupa ada plus C. Jadi kalau integral itu mesti plus C. Di mana C-nya itu kalau ada posisi 0 berarti 0. Tapi kalau ada nilai lain, nah kita harus substitusikan. Sekarang ini kita substitusikan. Substitusi. S-nya 20, T-nya masukin 1. 1 pangkat 3, min 3 kali 1 kuadrat, plus 3 kali 1 plus C. Jadi 20 di 1 min 3 plus 3 plus C. Saya coba cek lagi. Yang clear nggak? Oh, ini 6 ya. Maaf. Ini 6, bukan 3 ya. Ini jadinya kok jadi gini? Oh. Oh, maaf saya nggak konsen ini. Ini kelihatan yang ini nih. Oh, ini dia persamanya yang ini ya. Ini plus 3T kuadrat min 6T plus 5. Oke, maaf. Ini plus 5. Berarti ini jadi plus 5T. Berarti ini jadi 5 kali 1 ya. Jadi ini plus 5. Oke, maka 20, ini 1 min 3 plus 5, jadi
3 ya, plus 3 ya, plus C. Maka C-nya adalah 20 min 3 sama dengan 17. Baru kita substitusikan ke persamaan ini lagi. Kita substitusikan ke sini nilai C-nya. Maka kita peroleh S sama dengan T pangkat 3 min 3T kuadrat plus 5T plus 17. Oke, hampir semuanya betul ya. Nah, pertanyaan B, tinggal substitusi aja ya. Kalau T-nya 3, berarti S-nya adalah 3 pangkat 3 min 3 kali 3 kuadrat plus 5 kali 3 plus 17. Oke, 3 pangkat 3 itu 27. Ini juga 27 ya. Plus 15 plus 17. Artinya 32. Ada yang bingung? Bisa dipahami? Udah bisa ya, turunan integral ya? Naman ngerti sama Evan. Gimana? Oh, Kronos ya. Oke, udah saya save lagi. Sekarang kita kombinasikan keduanya turunan dan integral. Misal dikasih tahu V adalah 2T min 3. Misal dikasih tahu kayak gini. Terus saat T sama dengan 2, ternyata S-nya adalah 5 meter. 5 meter per sekon ya. Pertanyaannya adalah A. Tentukan apakah persamaan percepatannya? Pertanyaan B, apakah persamaan S-nya? Pertanyaan C, bila T sama dengan 5 sekon, berapakah nilai A, V, dan S-nya? Oke, silakan coba dikerjakan. Sebelahnya 3 pangkat 3. Ada yang bertanya, waduh, papannya udah saya hapus tadi. Oh, sudah, Yois. Oke. Oke, silakan dicoba lagi kerjakan yang ini. Seperti biasa, tulis di chat ya. Nggak harus semuanya selesai kok. Satu-satu aja.
Izin kamar mandi. Oh ya, silakan. Oh ya, habis ini catatan kalian di foto, jadikan PDF ya. Saya mau lihat aja. Nanti saya buatin roomnya di e-learning ya. Saya coba. Saya mau testing, enak nggak nyoret-nyoret di e-learning. Sekalian mau lihat coretan kalian. Oh iya, saya ingatkan lagi ya. Jadi nilai keaktifan itu saya nilai dari coretan kalian sama yang saya ingat ketika forum-forum seperti ini. Jadi dua itu, dari coretan kalian dan yang saya ingat di forum ini. Kalau saya ingat kan berarti yang sering nongol. Oh, mau Vicon dengan kantor. Oke, izin kerja ya. Oke, silakan. Nggak apa-apa, nggak harus rapi. Yang penting jelas, oh ngerjain, nah gitu aja. Nggak apa, coret-coret nggak apa. Saya terbiasa dengan coretan nggak jelas. Kalau saya bisa mentafsir lah ini maksudnya apa. Gitu ya, habis ini difoto, jadikan PDF, nanti taruh di e-learning. Nanti saya buatin tempatnya. Ayo, masa nggak ada yang jawab satupun? Satu-satu aja. Oke. Atau gini aja, yang C nggak usah aja ya. Yang C nanti kelamaan. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Biar kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang GLB, GLBB. Ya, turunan integral memang saya agak perpanjang ya, karena saya pikir memang kalian mayoritas dari kalian belum pernah dapat basicnya sama sekali, makanya saya agak berlama di sesi ini. Kamu butuh latihan. Oh, sudah ada yang jawab C, oke, nggak apa-apa, bagus. Oke, saya jawabkan aja ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, A itu, saya ganti warna dulu, hitam. A itu adalah DV, DT. Atau kadang juga ditulis V aksen ya. Jadi kalau ada buku atau apa nulis aksen, itu berarti turunan maksudnya. Sama aja. Kita turunkan. Langsung aja ya, karena cuma ini berarti ya langsung 2.
Terus pertanyaan ya ini yang A. Yang A. Terus yang B. Yang B, S itu adalah integral I dt. Integral dari itu ya. Langsung aja hasilnya diintegralkan T kuadrat min 3T plus C. Nah, terus kita substitusikan nilai ini. Kita substitusikan. Maka kita peroleh S-nya 5 ya. Kita ganti 5 dengan 2 kuadrat min 3 kali 5 plus jadi 5 adalah 4 min 6 berarti min 2 ya. Oke. Maka kita peroleh C-nya adalah untuk menghadapi fenomena lanina ini. Salah satu. Oke. Ya, biar nggak berisik saya mute ya. Oke, kembali. Oke, berarti C-nya adalah 5 plus 2. Min pindah ruas jadi plus ya. Berarti 7. Maka persamaan S adalah T kuadrat min 3T plus 7. Oke, udah banyak yang betul ya. Kemudian pertanyaan C. Mas, berapakah A, V, dan S? Kalau A, ini kan konstan kan, 2. Berarti detik berapapun ya tetap 2. Oke, jadi jangan bingung ya. Pak, A-nya kok nggak ada T-nya? Gimana? Berarti maksudnya dia konstan. Oke, nggak apa-apa. Gung Wah, laptop mati, keluar. Ya, it's okay. Join lewat HP juga nggak masalah. Oke, tapi ini saya record, nanti bisa ditonton lagi. Tapi tentu beda ya, yang nonton rekaman sama nonton live itu pasti beda. Jadi tetap harus nonton live juga. Kalau maksudnya kecuali kalau ada halangan. Oke. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya apa? V. Berapakah V-nya? Ya tinggal substitusi aja. Jadi 2 dikali. Oke. Substitusi nilai T-nya. Saya tulis saja rumusnya ya. 2T min 3. Berarti 2 kali 2 min 3. Apa? Min kan ya? Iya, min saya tulis. Betul. Oh, maaf. Sorry, keliru. T-nya 5 sekon. Oke, 2 kali 5 min 3. Berarti 10 kurang 3, 7. Ini V-nya. Terus yang terakhir, S, nyari S, substitusikan juga ya. Jadi 5 kuadrat, persamaannya kan itu ya, di atas ya. Ini persamaannya. Kita substitusikan, jadi 5 kuadrat, min 3 kali 5, tambah 7. Jadinya 25, min 15, plus 7. Kita peroleh jawabannya adalah 17. Oke, betul ya. Bisa dipahami? Untuk turunan integral? Bisa ya? Salah ya? Oke. Masih ada 30 menit. Ya, aslinya sampai jam 11 sih di jadwal. Tapi saya nggak yakin kalau 3 jam masih kuat. 2 jam aja lah maksimal. Oke. Save. Clear all drawing. Oke, selanjutnya GLB, GLBB. Ada GLB, ada GLBB. GLB itu cirinya adalah V-nya konstan. Kalau V konstan, otomatis A-nya 0. Maka rumusnya cuma satu aja. S adalah V kali T. Ya, ini aja rumusnya. Oke. Oh ya, GLB ini kasus khusus ya. Jadi gini, GLB, GLBB itu kasus khusus. Kalau persamaan umum gerak ya yang turunan integral tadi. Nah, kasus khususnya gimana? Kalau GLB itu kasus khususnya adalah kecepatan konstan. Makanya namanya gerak lurus beraturan.
Kenapa beraturan? Karena kecepatannya konstan. Karena kecepatan konstan itulah bisa langsung dirumuskan S adalah V dikali T. Jadi nggak susah ya. Kita pergi kemana, dalam waktu berapa jaraknya. Nah, gitu-gitu aja. Meskipun sebenarnya, meskipun rumus ini sederhana, saya bisa buat soal yang susah dari rumus ini. Ini kan masalah logika ya. Jadi gini, ya ibaratnya gini. Ini rumus tuh ibaratnya alat masak lah, pisau lah. Ya kalau pisau motong kan bisa aja. Tapi kalau diminta motong dengan teknik khusus, ya kan bisa jadi rumit juga sebenarnya. Oke, ini soal tes logika aja ya. Misalnya gini. Oke. Oke, nah gini. Sebuah kota, dari kota A dan B. Ini ada dua kota nih, ada kota A, ada kota B. Oke, terus ada dua orang nih. Ada dua orang, yang A itu melaju dengan kecepatan, A dan B ini jaraknya sebut saja 100 km. Nah, di sini ada sebuah mobil A. Mobil A melaju dengan kecepatan konstan. V-nya adalah, sebut saja 25 km per jam. Sementara mobil B, di saat yang sama, ada juga mobil B bergerak ke kiri dengan kecepatan 75 km per jam. Pertanyaannya adalah, dan nanti pasti kan mereka berpapasan dong. Kalau ada mobil A ke sana, ada mobil B ke sini, nanti kan pasti bertemu kan? Nah, pertanyaannya adalah, kapan mereka bertemu? Di mana mereka bertemu? Soal logika. Rumusnya cuma ini toh. Ada nggak yang bisa kalau saya tanya kayak gitu? Ada yang bisa? Ya, nggak apa-apa, reconnect. Tes dulu. Ada yang bisa nggak kalau soal kayak gini? Ada, ada dua kota, kota A dan kota B, di mana ada seseorang dari kota A pergi ke kota B dengan kecepatan 25 km per jam. Dari kota B, itu ada mobil juga bergerak ke kota A dengan kecepatan 75 km per jam. Jarak A dan B ini 100 km. Nah, mereka pasti akan bertemu kan suatu saat. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana kan mereka bertemu. Nah, rumusnya cuma satu toh. S adalah V kali T. Cuman butuh di logika. Ada yang bisa? Kalau bisa tolong tulis di chat ya. Soalnya apa, Pak? Kenapa? Soalnya, pertanyaannya. Ini di papan tulis. Ini pertanyaannya ini. Kapan dan di mana mereka bertemu? A sama B. Iya. Kan ada mobil A bergerak ke kiri. Ini kan mobil A bergerak ke kota B. Sementara dari B ada mobil bergerak ke kota A. Nah, jarak antara A dan B ini 100 km. Pasti berpapasan dong. Ya, misalnya di sini nih. A dan B di sini ketemu sama B. Nah, kapan dan di manakah itu? Misalnya mereka berangkat jam 7. Jam 7 mereka berangkat bareng. Nanti kalau dibuat berbeda, ada lagi hitungannya. Ya, ini dulu. Berangkat 07.00 WIB misal. Ada yang bisa?
Saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya kasih tahu analisisnya. Tapi rumusnya cuma satu, Pak. Satu jam, oke. Di manakah itu? Oke, ada 2 yang bisa. Di manakah itu? Mereka bertemu di mana? Iya, oke. Ada Ilham sama Diki yang sudah menjawab ya. Oke. Ilham pakai HP atau laptop? Kalau HP bisa nyoret-nyoret kalau nggak salah. Oh, laptop. Oke. Baik, nggak apa-apa. Atau gini aja, kamu coba jelasin ke teman-teman. Saya stop share dulu. Kamu tunjukin ke kamera, terus kamu jelasin. Mana Ilham? Ilham. Saya nyari. Ya, Pak. Oh, ini. Oke. Silakan Ilham. Jelaskan ke teman-teman. Saya tulis, Pak. Kenapa? Saya tulis cuma pakai logika. Oke, coba dilogikakan. Ceritakan logikanya. Kan kecepatannya mobil yang dari kota A 25 km per Oke. jam. Terus yang dari kota B 75 km per jam. Sedangkan jarak antara A sama B 100 km per jam. Jadi kalau misalkan dua mobil tersebut berjalan selama 1 jam, kan berarti yang dari kota A sudah menempuh jalan 25 km, terus yang dari kota B udah jalan 75 km. Jadi ketemuannya di 25 km setelah kota A, terus 75 km setelah kota B, Pak. Oke, ya itu betul. Tapi kalau dimatematis kan bisa nggak? Menurutmu? Ditulis secara matematis bisa nggak? Belum paham? nyoba, Pak. Belum tahu, Belum Cak. nyoba. Oke. Oke, tapi logikanya sudah betul. Oke, terima kasih. Oke. Kembali ke whiteboard. Nah, jadi kadang pakai logika memang bisa langsung selesai. Nah, itulah apa namanya kemampuan otak kita yang dikasih oleh sang pencipta ya. Jadi kadang nggak ada rumusnya pun kita bisa melogika sendiri. Kan rumus itu kan aslinya adalah penyederhanaan atas suatu suatu fenomena yang kita pahami kan. Nah, ini itu seperti yang di pengantar fisika dulu saya sampaikan. Aslinya apa sih rumus-rumus fisika itu? Sebenarnya rumus fisika itu cuma menunjukkan hubungan antara berbagai fenomena alam yang ada. Di mana satu fenomena bisa berhubungan dengan fenomena lain. Dan itu dihubungkan dengan ditulis biar nggak susah nulisnya, dibuatlah persamaan itu. Nah, ini di pengantar dulu saya sampaikan. Nah, hasilnya gimana sih melogikakan ini? Nah, jadi gini. Ini A dan B kan ya. Oke. Nah, kalau bertemu kan kira-kira gini, kalau misalnya mereka bertemu. Saya pakai pulpen biru. Misalnya mereka bertemu dari A dan B.
Ya, misalnya ini A, ini B. Mula-mula di sini. Anggaplah ketemu di sini kan ya. Nah, berarti kan si A ini sudah menempuh jarak, sebut saja SA. Sementara mobil B menempuh jarak, sebut saja SB. Gini kan ya. Nah, di mana tadi A dan B berapa tadi jaraknya? 100 kilo kan? Nah, ini kan kelihatan hubungannya nih. Artinya apa? Artinya adalah SA ditambah SB itu adalah 100. Gitu kan ya? Dari gambar ini. Nah, kemudian mereka kan bergeraknya barengan kan? Startnya dari jam 7 kan? Nah, apa artinya? Berarti T-nya sama dong. Ya iyalah. Masa yang satu bergerak 1 jam, yang satu 2 jam? Kan mereka mulainya bareng. Kecuali mereka asumsinya ada yang mandek-mandek. Ini asumsinya bergerak biasa. Oke, nah apa rumus S tadi? S adalah V kali T kan? Oke, berarti ini VA kali T tambah VB kali T. 100. Nah, ini sama-sama ada T-nya ya. Oke. Terus kita substitusikan nilai V-nya. Berapa V-nya? Oh, VA tadi 25, berarti 25T. 25T. Terus VB berapa? 75T. Sama dengan 100. Berarti 100T itu adalah 100. Berarti T-nya adalah 1. Lalu 1 apa? Ya lihat satuannya. Kilometer jam kan? Nah. Ini kilometer dibagi kilometer per jam. Jadi satuannya adalah 1 jam. Ini adalah waktunya. Nah, di manakah ketemunya? Ya terserah mau asumsi pakai B atau A. Kalau dari kota A, berarti kita pakai SA. SA adalah VA kali T. Berarti 25 kali 1. Berarti 25 km dari A. Kalau pakai B ya boleh juga gitu. Berarti pakai SB. SB adalah VB kali T. Berarti 75 kali 1, 75 km dari B. Ada yang bingung? Atau bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Atau ada yang bingung? Kalau bingung bilang aja. Jangan sampai numpuk bingungnya. Karena fisika itu yang sebelumnya itu akan dipakai di yang belakang. Kalau bingungnya depan, nggak segera diatasi, nanti akan semakin membingungkan lagi di belakang. Jadi, ya itulah alasan kenapa saya setiap pekan ngasih tugas. Biar apa? Biar kalian tahu sudah paham atau belum. Kalau nggak dikasih tugas, nanti nggak tahu. Sudah paham atau nggak paham itu nggak tahu. Tapi begitu ada tugas, akan kerasa, oh sudah tahu, oh belum tahu. Nah, seperti itu. Makanya sistemnya video, tugas, diskusi. Video, tugas, diskusi. Bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Ya, ini contoh ya, melogikakan dari sebuah persamaan. Jadi, memang fisika itu sebaiknya harusnya bisa memvisualisasikan. Kayak tadi yang dikatakan teman kalian Ilham. Ini ada mobil A, mobil B, 25 km, 75 km. Oh ya, nanti 1 jam, ini 25, ini 75. Oh, pas 100. Oh, pasti ketemu di sana. Nah, itu logikanya. Cuman bagaimana menuliskannya? Ya, ini saya kasih tahu cara menuliskannya. Itu tadi. Kalau ketemu, kan berarti SA tambah SB 100 dong. Nah, baru S-nya dijabarkan jadi persamaan V kali T. Oke, dari situlah main substitusi, ketemulah T, ketemu T, maka ketemulah SA dan SB. Bisa dipahami? Oke, saya save ya.
Dan ada banyak soal-soal lain lah. Ya ini main logika. Memang butuh. Ya tapi mungkin saya atur lah untuk tingkat kesulitannya biar tidak terlalu menyulitkan, tapi juga tidak terlalu gampang juga. Ya nanti saya coba ingat lah. Saya lihat kondisi kelas bagaimana, akan saya sesuaikan. Tahun lalu saya ngasih soalnya kayaknya susah-susah. Jadi nilai UTS UAS itu ada yang 40, 50. Cuman saya ada mekanisme remedi. Jadi endingnya tetap mayoritas dinilai di AB, sebagian A, sebagian kecil lagi ada di B, yang parah ada yang C. Yang C itu ya nggak ngumpulin tugas, nggak ikut remedi, nggak ini, ya sudah nilai apa adanya saya tuliskan. Tapi kalau ikut remedi dikerjakan, tugas dikumpulkan, ya minimal B mesti dapat. Mayoritas malah AB yang saya dapat kasih nilai tahun lalu. Kalau yang A itu biasanya rajin, memang rajin, suka ini, suka latihan, ngerjain soal, jadinya terampil. Oke, saya lanjutkan. Selanjutnya GLBB. Nah, apa itu GLBB? GLBB itu gerak lurus berubah beraturan. Apa cirinya? Ciri GLBB itu percepatan konstan. Ini cirinya. Cirinya adalah punya percepatan konstan. Ya selebihnya apa? Ya maka nilai V-nya ada, S-nya ada. Berarti kalau ada tulisan A sama dengan 2T, maka ini bukan GLBB. Ini bukan GLBB. Karena kalau ada T berarti kan nggak konstan, berubah terhadap waktu kan. Definisi konstan ya angka, 5 ya 5, 10 ya 10. Nah, kira-kira gitu maksud GLBB itu. Nah, di GLBB itu persamaannya ada tiga persamaan utamanya. Ya ini datangnya dari itu ya, penurunan tadi. Ya, ini ada di video materi waktu itu saya buat. Tapi nggak apa-apa saya sampaikan lagi biar menekankan lagi. Ini loh persamaan yang penting di GLBB. V adalah V0 plus AT. Maksudnya apa? Kecepatan itu adalah kecepatan awal ditambah dengan percepatan dikali waktu. Terus S adalah V0T, V0 kali T, plus setengah AT kuadrat. Ini rumus kedua. Rumus ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ya, ini 3 rumus penting dalam GLBB. Ya, sebaiknya ya nggak harus hafal-hafal banget sih. Yang penting paham. Kan nanti soalnya kan open ya. Saya insya Allah UTS-nya open, UAS open, pokoknya open lah. Karena memang saya nggak ngajarin menghafal. Kalau cuma sekedar menghafal kan buka Google beres. Tapi di sini ngajar biar bisa memahami, bisa mengendalikan. Jadi belajar fisika itu kan sebenarnya belajar jadi pengendali ya. Kita mempelajari karakteristik suatu benda, habis itu biar apa? Bisa dikendalikan. Habis itu buat ya seperti itu. Ya ingat ya 3 tujuan apa? Waktu pengantar fisika saya sampaikan. Ngapain sih belajar fisika? Jadi yang pertama meningkatkan keimanan kepada Sang Pencipta. Nanti kita akan sadar betapa alam semesta ini hitungannya kompleks banget. Otak kita itu kayaknya nggak kuat gitu kalau disuruh. Jadi pasti alam semesta itu adalah suatu yang sangat teratur gitu. Dan maksudnya yang menciptakan itu pasti luar biasa sekali. Mustahil itu tercipta dengan begitu saja. Keteraturan yang seperti itu terjadi begitu saja itu mustahil. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, melatih kemampuan otak berpikir. Kalau nge-gym bisa bikin otot kita kuat, maka latihan fisika itu akan bikin otak kita tambah terampil dalam berpikir kritis, mendalam. Jadi kalau kalian merasa, aduh, sudah mulai otaknya mulai kram, itu ya sama kayak fitness ya, mungkin sudah ini. Ya kalau saat itu terjadi berarti waktunya istirahat dulu. Kan kayak fitness gitu juga ya, kalau pegel-pegel ya istirahat dulu. Nanti latihan lagi.
Yang ketiga ini jadi fondasi untuk kalian mengembangkan di teknologi nanti. Karena teknologi itu kan aslinya dari apa namanya sains-sains yang ada ditata gitu. Jadi kayak misalnya robot itu kan ada gerakannya kan. Nah gerakannya itu ya mengikuti kaidah persamaan gerak, mengikuti kaidah kesetimbangan gerak. Nah itu ada di fisika belajar. Oke, ya ini 3 rumus utamanya. Kalau soal-soalnya ya banyak sekali ya, banyak pilihan seperti itu. Dari yang gampang sampai yang susah ya ada. Contoh yang kayak soal kemarin apa mobil direm mendadak ya, itu pakai yang ini. Kemarin yang cerita mobil rem mendadak. Yang cerita Kijang. Kalau mau yang agak susah bisa. Misal ini. Oke. Misal ada seorang apa namanya? Pencuri. Misal ada pencuri melaju dengan kecepatan kabur gitu dan dia bergerak dengan kecepatan konstan. Dia naik sepeda motor ya, asumsi dia naik sepeda motor. Ya naik sepeda motor. Ada pencuri kabur dengan kecepatan sebut saja 20 meter per sekon. Nah, kemudian ada polisi yang baru dikabarin, dia baru ditelepon. Halo, ada pencuri lewat gitu. Sebentar lagi akan sampai di posisimu. Akhirnya ada mobil polisi di sini gitu. Nah, persis saat lewat, maka mobil ini baru dinyalakan. Dan ini bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah, ya ini mobil polisi ya. Pertanyaannya adalah, kapankah polisi bisa mengejar si pencuri? Oke, silakan kalau ada yang silakan dicoba. Paham ya? Jadi ada pencuri bergerak nih, kabur dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kecepatannya konstan karena motornya cuma maksimal segitu. Nah, habis itu pas lewat, persis ketika lewat di polisi berpapasan, polisi itu langsung ngebut gitu dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Dari diam dia bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah kapan dan di mana polisi bisa menyusul si pencuri. Nah, coba. Ya rumusnya cuma 3 ini aja. Tapi sebelum ke rumus, logikanya dulu dimainkan. Kalau menyusul tuh kira-kira kayak gimana sih posisinya atau apanya? Habis itu yang cocok tuh kayak gimana sih persamaannya? Kayak soal sebelumnya tadi kan, kalau berpapasan itu berarti ada SA, ada SB. Kalau di total ternyata 100 km. Nah, situlah persamaannya. Nah, kalau yang ini, gimana kira-kira persamaannya? Biar bisa nemu kapan dan di mana polisi bisa mengejar si pencuri. Ya, kecepatan pencurinya 20 meter per sekon. Polisi mengejar dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat.
Pak. Pak. Mau nanya, Pak. Oh, udah. Oke, ada yang menjawab 20 detik. Di manakah itu? Tapi nanti kita buktikan. Yang lain kalau silakan kalau mau nyoba. Oke, saya bahaskan ya. Oke, ya anggaplah ini posisi mula-mula di sini. Terus di sini nanti posisi tertangkapnya. Ada yang jawab 10 detik? Oke, kita coba ya, kita tes ya. Nah, jadi ada pencuri, kita sebut saja A ya. Pen aja. Ya, saya tulis pencuri aja. Pencuri. Terus ada polisi. Nah, mula-mula gak enak kepanjangan. Ya, sini saya tulis ini 1, ini 2 ya. Oke. Mula-mula pasti 1 tuh langsung ngebut gitu. Karena dia sudah punya kecepatan awal 20 meter per sekon gitu. Dia akan di depan, sut. Nah, yang polisi ini kan kecepatannya mula-mula pasti lebih kecil, jadi lambat. Tapi karena percepatan, kan lama-lama kecepatannya nambah toh. Nambah, nanti suatu saat pasti akan menyusul. Di sini ketangkapnya. Nah, apakah yang terjadi ketika dia tertangkap? Berarti S1 dan S2 sama kan? Yaitu S kan? Nah, itu jadi kita berawal dulu. Tertangkap itu berarti posisinya sama. Kan gitu. Berarti S1 sama dengan S2. Kalau pencuri itu kan kecepatan konstan. Nah, kalau kecepatan konstan tadi namanya apa? GLB ya. Itu rumusnya cuman V kali T. Ya aslinya pakai rumus ini juga sama sih. Pakai rumus apa? Saya kasih warna. Rumus yang ini sama aja. Cuman A-nya 0. Kalau A-nya 0, ya kan V0T kan? Sama aja. Jadi pakai rumus ini pun sebenarnya sudah cukup juga. Maka S1 itu adalah V1 kali T1. Nah, gitu kan. Terus, kalau S2, itu kan Pak Polisi pakai percepatan konstan. Berarti pakai GLBB. Berarti rumusnya S apa? Pakai yang ini. V0T plus setengah AT kuadrat. Ya, V02 ya. Saya tulis 2, maksudnya kecepatan awal dari yang kedua kali T2 tambah setengah A2 kali T2 kuadrat. Oke, nggak usah bingung ya, ada kata V1, T1 itu maksudnya V yang dimiliki oleh objek 1, T1 waktu oleh objek 1. V02 berarti maksudnya kecepatan awal dari objek 2, T2 berarti kecepatan objek 2, A2 itu berarti percepatan dari objek 2, ya kayak gitu. Nah, tapi ini kan waktunya barengan kan? Tadi kan dibilang mobil polisi langsung bergerak ketika habis berpapasan. Maka berarti T-nya kan barengan. Ngitung kita startnya tuh dari berpapasan sampai ketangkap. Gitu. Jadi kalau kira-kira gini, pas berpapasan terus salib. Nah, maka T-nya akan sama. Nah, sekarang kita substitusikan nilainya. V1 tadi 20 ya, 20. Karena T1 sama dengan T2 sama dengan T, bisa kita tulis 20T. V02 kan dia nggak disebutkan punya kecepatan awal ya Pak Polisinya. Bahkan disebutkan diam. Kalau diam berarti ini 0. 0 tambah setengah kali A2. Berapa percepatan Pak Polisi? 2 ya. 2. Ini juga cukup T kuadrat. Maka 20T itu sama dengan T kuadrat.
Kan gitu. Nah, ini kalau mau dicoret boleh, tapi kalau mau jadi persamaan juga boleh. Oke, saya biar komprehensif saya jadikan persamaan aja ya. 0 adalah T kuadrat min 20T. Nah, ini kan bisa dipecahkan jadi T min 20 kan. Nah, ini kan persamaan kuadrat kan. Maka ini bisa bernilai 0 kalau salah satu dari dua suku ini bernilai 0 kan gitu. Kalau T-nya 0, otomatis 0. Atau kalau T min 20 bernilai 0, maka akan jadi 0 kan. Berarti T1 itu saat 0. Ya itu kan saat berpapasan. Jadi maknanya saat berpapasan, itulah saat pertama kali posisinya sama. Nah, jangan T1 deh, saya pilih TA saja, TA. Kemudian TB, waktu kedua yaitu saat, nah ini status ini di sini A, di sini B. A itu saat berpapasan pertama, B itu saat tersalip kembali. TA itu berarti saat pertama kali, TB itu berarti yang pakai ini dari T min. Ini papannya kehalang. Saya geser. Oke. Oke. T min 20 sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan 20. Nah, inilah yang dimaksud saat tersalip. Jadi, T tersalip itu adalah 20 skor. Di manakah itu? Nah, terserah, mau pakai S1, mau pakai S2, boleh. Jadi, misal kita pakai S1 nih. Paling gampang sih pakai S1, karena GLB. Di manakah tersalipnya? Kita pakai S1 saja. Karena S1 sama dengan S2 sama dengan S. Maka kita pilih yang ini aja, yang gampang hitungnya. Berarti pakai V1 kali T. Berarti 20 kali 20. Berarti tersalip di posisi 400 meter. Nah, gitu logikanya. Bisa dipahami? Oke, nggak apa. Oke, saya pikir cukup ya. Nanti kayaknya kalau dilanjutkan lagi udah pusing. Oke, kita foto dulu. Seperti biasa, saya akan disiapkan kameranya. Nah, saya stop share. Silakan yang kameranya bisa on, di-on kan? Ya, mungkin ada yang lagi nggak standby, bisa di chat. Ayo standby. Oh, pas 25 ya. Berarti cukup satu slide. Ya, tadi ada yang izin keluar dulu pertama. Oke, nggak apa-apa. Oke, tinggal 3 yang belum, 4 ya. Tuh, keluar. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke, saya taruh di grup dulu. Oh, ada lagi yang datang. Oke. Nggak bisa on cam. Oke, nggak apa. Nah, 1, 2, 3. Oke, saya pikir cukup dulu. Saya